Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul law kana al-bahru midada kalimati rabbi nafidal bahri qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum la wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kami hormati para alim, para ulama yang hadir, para kiai, adik-adik, anak-anak. Oh, Mas, kok saya repot-repot, Mas? Kopi ini untuk Mas. Gak ada kopi. Santri KB ya? KB santri ini? Masih aktif semuanya? Berarti ini sentuh aku berarti. Sebenarnya saya tahu ini ikatan ini. Tapi baru pertama kali ini saya diberi kesempatan untuk duduk di sini. Anak-anakku, adik-adik yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah. Kita semuanya pada malam hari ini bisa kumpul di sini majelis, bisa bermuajahah, bisa cerita-cerita. Ya, sering gak ketemu ya. Sudah wakon, sudah ini, ketemu ini, nanti cerita-cerita. Ada bahasa yang berbeda tadi saya dengar. Sing nangkep diri cahaya kok. Sing nangkep diri cahaya kok. Cah. Oh, mana yang bahasa diri. Tidak apa-apa. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi satu pesan saya nanti, jika kau dimanapun ingat, kita hidup di Tenaru, kita punya budaya dan kita punya tradisi. Ini kita perkembangkan. Ini kita pertahankan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo hadirin rahimakumullah. Kemarin panitia datang saya ini bingung. Loh, kok aku sedih milih? Disokok sih saya, gak Indomie sampai Orson. Wah, aku disuap ini. Artinya orang ngomong enggak itu langsung ya orang nggak bisa. Saya, oke, gini, saya nggak pernah cerita model ini itu orang, nggak pernah saya. Tapi saya dipaksa, ya wes, aku Bismillah. Karena ibaratnya tadi kalau sang pembawa acara mengatakan mau itu adalah hasanah nggak lain cerita aja, cerita sampai subuh boleh sahur, ya cocok lah. Saya tadi kan ngomong sama panitia ini kayak jam ini. Saya tadi datang habis terawih langsung plek. Ya Allah turun di bola-bola seneng aku ada ini. Apa ada seperti itu ya. Jadi mohon maaf, benar. Ayo kita sharing saja nanti. Kalau diizinkan nanti kita diskusi, mari kita diskusi. Karena apa? Nanti jenengan semua yang ada di sini gantikan saya. Nanti jenengan yang ada di sini semuanya gantikan Mas
Mas Taufik. Oleh karena itu, jikalau saya sudah dengan ganti dengan siap gak siap butuh siap. Nah, dulu ya. Oke. Saya pribadi dan sampai saat ini, jikalau ada orang datang ke saya, Pak Ali, ini saya mau menyekolahkan anak saya, mau ditaruh di mana? Saya selalu merekomkan masuk pesantren. Mas, saya ini ngajar di SMK Negeri Indramayu. Saya ngajar mulai tahun 2004. Wis lahir? Wah, wis lahir, tapi sudah lahir. Saya ngajar mulai tahun 2004. Dalam proses pengajaran, ngajar ini ono cerita masing-masing. Dan tahun-tahun seperti ini, saya masih merekomendasikan orang yang tanya ke saya pesantren. Anak saya setelah lulus SMA wajib hukumnya menggubel pesantren. Maaf, lulus SMP. Setelah lulus SMP pesantren. Tak peduli mana sih gak kelem tak pesona pesantren. Mulio kata mereka yang mulio. Kenapa? Ayo. Saya mengakui kehidupan pesantren, Anda sadar atau tidak sadar, telah membentuk mental jenengan kabeh. Benar nggak? Benar nggak? Seperti itu. Di pesantren Anda sendiri, dan ada di situ banyak teman yang berbeda-beda. Lah, di saat ketemu teman yang berbeda-beda, ada sifat, ada sikap, bagaimana kita bisa jadi konco, maksud saya kudu tawuran, maksud saya kudu satuan, enggak kan? Bagaimana kita bisa saling menghormati? Bagaimana kita bisa saling tolong-menolong? Di saat kita dalam satu kamar, di saat kita dalam satu pesantren. Enggak, atik aku. Nah, itu dikembangkan di pesantren. Makanya tadi saya bilang seperti ini. Saya sampai saat ini dan detik ini, saya masih mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan yang terutama membentuk mental jenengan. Kami di sekolahan sekarang, Mas, mungkin jenengan sekarang sudah pegang HP. Saya jewer murid, nek mobu media polisi. Aku motong murid rambut. Nanggung SMK Negeri itu kan ada aturan 231. Iki rambut tak potong, terus di video arek-arek, di viral no, polisi. Ya begini. Aku biyen pesantren, pas hafalan, iku Ustaz Munggo jalin. Gak apa digepuk piyak. Jauh. Mas, masih ada seperti itu? Hah? Masih ada? Mereka enggak? Oh, malah gue kok kelakuan mari digepuk. Mari orang gawe trik. Yo dicolonoi, yo dikatoi, yo disarungi double. Iku digrabakan Ustaz. Wah, dijebeli tambah digaisep. Allahu Akbar, di pesantren ini. Jadi seperti itu. Nah, tadi pesantren mendidik kalian untuk menjadi mental baja. Pesantren mendidik kalian menjadi yang terutama, yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolahan. Saya Mas. Sekarang pertanyaannya begini. Cerita kalau itu ya, apa ya? Kok gimana? Kan dari ini sampai sahur. Anda dari pesantren, kemudian pulang, gawe karo cekat. Ya apa rasanya? Mas, iya, suka enggak? Saru enggak? Malu enggak? Kayak enggak? Bener kan? Ini dari segi pakaian. Di saat kita pulang dari pesantren, kemudian baju kita berbeda, ada aurat sedikit yang keluar, kita keluar rumah, itu sudah berbeda yang muncul dalam diri kita. Nah, itulah
atau tidak sadar, mental juga terbentuk dalam diri Anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo hadirin rahimakumullah. Jadi, ayo selagi jenengan masih diberi kesempatan di pesantren, menimba ilmu, monggo seluas-luasnya, cari pengalaman sebesar-besarnya. Ada kegiatan ikutin, ada acara ikutin, walaupun gak ada di pengurus. Kalau saya dulu begitu, tak melo ayo. Nanti saya cerita, saya di pesantren, aku itu orang soto kebelas, di bawah ngaji orang. Bener, saya 6 tahun di pesantren. Di bawah ngaji orang lebih, orang soto ngaji. Senang tuh biar, saya dulu di Ngolomi, di Jaya Jibatul Soleh 1. Saya ini paling suka nyapu pesantren. Lalu kotoran tak sapu. Ada kesempatan ikut judul mau piro tak bersaing. Kemudian kalau sore saya datang ke rumahnya Kiai Haji Batul Soleh Sakur. Itu dari ujung sampai ujung saya bersihkan. Itu berdua. Kalau di rumahnya Gus Batul berdua. Saya dengan Ustadz Jamduli. Pernah dengar Ustadz Jamduli yang di Kriya? Pernah dengar? Itu dengan saya dulu. Nah, Ustadz Jamduli ini anaknya pintar. Setiap malam dia datang ke rumahnya Kiai, sang Kiai tadi, beliau bawa kita. Saya tanya, ngomong kan jam 2 pagi itu pengajian tuh, nangis terus. Kalian di perjalanan. Ayo diajak, ayo kan, gak aku orang itu ngaji, aku lak nyapu baik. Suatu ketika ini Gus Batrus pulang dari pengajian, kami berdua didudukan. Oh, ternyata Usman, kalau panggil saya Usman. Oh, Usman ambil jam suri toh saya bersen sama aku. Wes nunggu dhisik. Saya tahu beliau nangis sambil buat minuman teh. Beliau nangis sambil buat teh. Kemudian teh ini diminumkan saya dengan jam suri. Jam suri sekarang saya kalau ketemu sama dia, ya harus cocok lah. Dia noleh di mana Gus Batrus, saya ingin di pesantren, saya ingin di sekolah. Lewat apa? Tadi lewat keberkahan pesantren. Itu. Dan banyak macam lika-likunya di pesantren. Benar ya? Wes, ono sing kerasa-kerasake. Apalagi yang tahun pertama, benar? Apalagi tahun pertama. Waduh, itu godane gede itu. Nek disamban-sambangi orang duit, wah. Ya, Bang. Nyelih ta. Dari utangnya tadi. Itulah lika-likunya pesantren. Dan sekali lagi, ayo hadirun, pesantren sadar atau tidak sadar, ada 2 kategori yang saya sampaikan tadi. Membentuk mental jenengan sama apa tadi? Pembentukan akhlak. Gitu. 2 pokok ini pesantren masih eksis. Dan 2 faktor ini yang dibutuhkan masyarakat. Yes. Ya. Ayo hadirin rahimakumullah. Jam 10:11 ya. Oke. Ada 3 pesan yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Imam Ghazali lewat kitab Ayyuhal Walad. Pesan pertama, jikalau kalian mau menjadi santri, yang pertama, jangan
dirimu dengan perbuatan yang tidak manfaat. Saya ulang. Di kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali di situ menulis untuk santri yang pertama, pesan beliau, wahai santri, jangan sibukkan dirimu dengan perbuatan, dengan sesuatu yang tidak manfaat. Ganti ya, kok selesai? Tahu apa ya? Artinya semua yang kau lakukan kudu manfaat. Baik di pesantren maupun nek nang omah kudu manfaat. Pertanyaannya sekarang, yang kita lakukan ini semuanya harus manfaat. Kalau di dalam Al-Quran konsep manusia itu perbuatannya cuma dirangkum menjadi 3. Apa mas? Menungso iku nek gak ngadeg, duduk, tidur. Benar? Benar gak? Menungso iku nek gak ngadeg, lungguh, tidur. 3 ini pesan beliau Imam Ghazali. Ayo ki opo iso manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita lihat di organ tubuh aja dulu sebentar. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan. Semua yang muncul, yang ada di dalam diri kita ini bagaimana kita konsentrasikan untuk menjadi manfaat. Manfaat kanggo sopo? Kanggo diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ayo hati-hati urusan ini. Ada seseorang itu kepingin manfaat dirinya tapi tidak menghiraukan dirinya. Apakah boleh? Boleh, gak apa-apa, tapi ada yang salah. Karena apa? Dimulai dari diri sendiri. Oke. Manfaat diri sendiri, iya, contohnya dirimu juga punya hak. Ayo, dirimu punya hak. Kalian sekarang pengen usia masih muda. Nek seperti saya ini usia 49, hampir menuju 50. Saya tanya anak saya habis sholat Isya itu udah tidur. Udah kalau nggak ada kegiatan, nggak ada pengajian, saya tidur. Karena apa? Udah enak. Nanti jam sekian bangun, kita ya rutinitas enak. Karena apa? Karena usia. Nah, sekarang jenengan masih ini, tenaga ini masih eksis, usia masih muda. Ayo, kesempatan ini jangan diabaikan. Manfaat untuk diri sendiri. Konsepnya, Mas, ayo, kalian butuh makan. Mas, kalian butuh istirahat. Mas, kalian juga butuh senang. Mas, kalian juga butuh ketemu dengan teman kalian. Saya punya saudara satu, keluar dari pesantren, nambah di kamar, orang dalam betul-betul. Nah dia kok nak kamar? Kenapa silaturahmi nang ngomongnya tanya dia kok nak kamar? Rambut itu cowok, terus dipotong ini kepalanya. Apakah seperti itu yang diinginkan? Tidak. Dan orang tua saya yakin sudah ngomongi tapi oke, ayo ya, manfaat diri sendiri. Oke. Kemudian setelah manfaat diri sendiri, ayo bagaimana manfaat di keluarga? Kalian punya ayah ibu, kalian punya saudara, kalian punya adik, kalian punya kakak. Bagaimana kita bisa manfaat di situ? Apa yang kita bisa manfaatkan diri saya di situ? Kalau saya ngajari anak saya dan teman-teman saya yang lainnya, saya ngajari cuma anak apa? Ayo, tadi
bilang panitia sing bagian kora-kora iku sing nikmat bener. Kora-kora iku sing seneng kora-kora karena manfaatnya menjadi berhubung. Kora-kora ambek berseni hatimu, niatmu ambek berseni hatimu. Ojo niat kora-kora baik, niatmu ambek berseni hati. Itu yang lebih penting, itu yang lebih keren nanti. Kemudian kalau sudah manfaat nanti ketemunya enak di keluarga itu. Antara kakak dan adik saling membantu, antara kakak dan adik saling menghormati. Apa yang bisa saya bantu? Iku mengurusan. Monggo sedih. Karena apa? Saya dicurhati seseorang. Ini anak antara kakak dan adik ini lagi keras. Itu mas, mbak, ya Allah, waktu bilangnya Pak Ali terus Budi, wes dicurhat wae seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua setelah manfaat di keluarga, ketiga manfaat lingkungan jenengan. Ayo. Kalau sudah di lingkungan tadi, kekuatan yang muncul dalam diri jenengan supaya saya bisa manfaat, tanya ke lingkungan. Saya manfaat di lingkungan bagaimana? Orang usaha delok liyane. Maksudnya bagaimana? Oh, ini tahu gak ora iso apa lho, sing toko pesantren model ini kok tak jaga enggak usah. Yang penting kita sudah ngajak. Wis dijak, ayo melok. Ini orang Ishak, ayo iki ono pengajian, ayo iki. Apa udah. Yang penting kita sudah sampaikan. Oke. Apa pesan nasihat yang pertama tadi? Manfaat diri sendiri. Apa pesan tadi? Manfaat diri sendiri. Jangan sibukkan dirimu dengan perbuatan yang tidak manfaat. Artinya apa? Harus manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Oke. Dah, kita garis bawahi sudah ketemu. Gak usah sih gede. Boleh manfaat itu banyak. Gak usah yang lebih besar-besar, gak usah. Kecil aja. Apa mas? Kecil saja. Pas jenengan laku nemu sampah dibuang nanggone tempat. Pas jenengan melampau ada kayu melintang diambil ditaruh di tempatnya yang aman. Itu sudah manfaat. Yang lebih keren lagi, ono semut nanggone banyu pas nang jeding dijarno tapi ya. Ono semut nanggone jeding dijarno tapi ya. Ayo diangkat minangka di saat kita ngangkat ini semut, ini kan juga makhluknya Allah dan dia juga punya ruh. Di saat kita ngangkat ini semut, Allah barengi dengan kita di saat nanti, di saat kita butuh pertolongan, Allah kasih pertolongan ya. Nah, kemudian yang kedua, nasihat Imam Ghazali yang kedua kepada santri. Pandai-pandailah engkau menerima nasihat. Ini kata-kata ini keren mas. Pandai-pandailah apa tadi? Pandai-pandailah engkau menerima nasihat. Di sini yang paling awal disampaikan kita kudu cerdas di saat menerima nasihat. Hati-hati urusannya. Kalau bahasa Jawa ini teliti dan waspada. Teliti dan waspada. Maksudnya bagaimana Pak? Mentang-mentang dari pesantren, wis kenyang ambek tuturan, wis kenyang ambek ilmu, wis wakeh. Karena setiap hari kita dibikin seperti itu. Hampir setiap saat kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah, mendengarkan kitab, daunnya kiai dan sebagainya. Hati-hati. Kalau sudah pulang, hati-hati ini ya mas.
Setannya lebih gede. Kenapa? Lucu. Hati-hati urusan. Karena apa? Tadi yang perlu digarisbawahi, kita harus pandai, kita harus cerdas. Ayo hati-hati. Ayo, bisa. Nasihat itu sumbernya dari mana? Menurut jenengan? Nasihat itu sumbernya dari mana? Dari hati. Dari hati. Hati fungsinya menerima. Kalau ditelaah, sumber nasihat itu alam semesta, baina sama wata. Itu sumber nasihat. Kalau dipisah-pisah sekecil, oh ternyata yang sering kita geluti itu nasihat itu mereka ustaz, kiai, orang tua dan kita. Lalu juga. Nah alam semesta gimana? Aku buka jari ini orang nasihat. Aku buka jeruk ini, apa ini orang jeruk ini orang nasihat. Orang Jawa itu gitu. Apa jeruk ini? Rezeki ini yang keruk-keruk. Saya waktu di dimana di Jawa Tengah, saya sholat di rumahnya beliau, saya bawa jeruk. Oh, harus bawa jeruk karena tadi rezeki ini yang keruk-keruk. Ada ilmu di dalamnya, ada nasihat. Pada waktu kita pegang pisang juga ada nasihat. Nasihat itu pisang kok. Dia tidak akan mati kalau tidak. Ayo, ngomong lo pisang ya. Sering makan pisang ya. Pisang itu tidak akan mati sebelum dia berbuah. Tadi yang nomor 1. Ki opo iso manfaat. Ojo mati-mati nek kalau manfaate. Ku tekad. Iya, tekadnya ke sana. Itu. Nah, saya tadi bilang nasihat ada orang tua, ada guru, dan ada kita. Hadapi tadi. Ayo, yang sering kita yang menjadi setan itu semakin menggerogoti awak dewe di saat nasihatnya siapa mas? Nasihatnya siapa mas? Orang tua. Pernah orang tua jenengan ngejak diskusi, ngomong-ngomong? Pernah? Pasti pernah. Pernah orang tua jenengan ngomong, mas, HP ini ditaruh. Mas, wes sholat ta? Mas, ngajine piye to? Semua yang dilakukan orang tua pada waktu menasehati kita, ayo kudu cerdas awak dhewe. Cerdasnya gimana? Tadi di saat orang tua menasehati, memerintahkan kita, kata kuncinya cuma satu. Karena orang tua nggak kepingin kita susah. Orang tua nggak kepingin kita nggak sukses. Karena nanti kalian menjadi generasi penerus orang tua kita. Karena nanti jenengan sudah dibekali di pesantren, ada ilmu yang muncul di dalam diri jenengan, iso manfaat gawe wong tuwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, nasihat yang terakhir. Yang ketiga, jangan miskin berbuat baik. Sebenarnya si Jiloro itu podo, tapi maknanya lo berbeda. Ini hebatnya kitab ini. Benar ya? 1, 2, 3 itu berbeda. Tapi kata-katanya tadi, yang nomor 2 itu cerdas. Yang harus digarisbawahi. Apa dia itu cerdas? Kayak apa Jawa ini telitinan waspada. Kemudian yang di sini apa tadi? Jangan miskin berbuat
Baik. Baik. Ono miskin nih. Ayo. Jenengan nanti kalau sudah pulang, ayo amalno ilmu jenengan itu. Sak iso opo, ayo diamalno. Nek iso ramekno mushola, iya ramekno. Nek iso ramekno masjid, ayo ramekno. Nek iso ramekno iki desamu supaya gemah kalau jinawi, ayo diramekno. Ya, apa kategori miskin itu? Wong sih orang dia popo. Gitu. Nasihatnya nomor berapa? Ojo miskin berbuat baik. Artinya, ayo sekarang itu menurut saya untuk berbuat baik itu banyak kesempatan. Banyak kesempatan. Artinya, Mas, ayo kita sekarang mohon maaf disibukkan gitu loh. Jangan kalau di pesantren enak. Kalau sudah di rumah, benar nggak? Mas, Mbak, kalau sudah di rumah, itu ngomong aku dewe, anakku semulin, pasti iki gak ngerti, gak ngerti dilepas. Mun aku ngomong, Mas, Al-Quran ini, tele, ini, kadang-kadang tak sita sama saya. Karena apa? Nasihat tadi nggak ada fungsinya, kamu sudah pegang ini. Banyak guru agama ini ngarani Mas, Mbak, ngarani misalkan gepek. Guru-guru agama, ini mereka berkumpul bareng-bareng. Ini gara-gara sama gepek ini, HP. Iya. Yuk. Kadang-kadang itu pada saat saya ngomong Mas, HP ini ya, nak bodoh seributnya, aku bikin akhirnya aku seneng. Aku ini mungkin seneng ya sampai larang. Ya wis lah. Tapi yo ojo suwe-suwe. Main ora apa-apa, dolanan ora apa-apa, tapi ojo suwe-suwe. Nah, itu. Ayo, yang terakhir tadi. Jangan miskin berbuat baik. Artinya berbuat baik dari yang terkecil, dari rumah, dari diri sendiri, dan untuk kamu ini. Karena apa? Nanti jika kalian ini mental semuanya sudah terdidik, kok enak. Bener enaknya begini. Suatu daerah itu bisa gemah ripah lojinawi itu karena penduduknya sudah sejahtera. Kesejahteraan itu bukan sekadar dipandang dari ekonomi, bukan Mas, Mbak. Kesejahteraan itu yang terutama dipandang ini senengnya kok kongun. Lah kalau sudah sejahtera kamu nih, nek sudah gemah kalau jinawe enak sampai dari sepeda motor itu nang pilot gak was-was. Iya bener? Gak was-was, masih HP nanti gak was-was. Karena apa? Tadi sudah kemarin Pak Lojina. Kalau semuanya sudah tadi penanaman ilmu dan akhlak sudah masuk di dalam diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir dari saya. Sudah seberapa Mas? Oh, 1 jam Mas. Terakhir ya, sudah 1 jam. Terakhir keberkahan ilmu satu yang saya inginkan dari dunia. Satu aja, mencari ridhonya Kiai. Ayo, ini garis mesti tobel. Gimana caranya kau dapat ridhonya Kiaimu? Saya dulu di saat mau berangkat itu dipeseni oleh Pak D ini. Nanti Pak di sini. Iya. Itu yang muncul itu. Itu saya berangkat, beliau yang katakan. Saya diwasiati ilmu didolaki nang dhek iso siji sing gak iso didolaki. Awakmu ngawula. Paham maksud saya? Iya. Ngawula itu ada
aku iso nyapu. Aku iso bersani jeding. Saya ini bisa ini listrik gara-gara di pesantren juga. Nah ini tukang listrik di pesantren. Teman saya itu jurusan listrik, saya jurusan mesin. Tapi saya bisa listrik di rumah itu. Saya ngurus listrik saya di rumah. Yang ngatur saya. Karena Pak ilmu dari pesantren. Oke. Apa tadi? Ayo ngawulo. Nek wis ngawulo nang gone pesantren, nang gone kiaimu, engko ana donga. Engko nek wis ana donga, aku yakin Mas manfaat. Untuk manfaatnya tidak tahu lah. Wis modele sembarang. Manfaatnya kecil, manfaat kayak gini. Tiga keluargamu, kok tiga anaknya. Manfaat terbesar, yo tiga lagi. Besok tenaruh. Ya, nanti manfaatnya lain dan besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan ayo, selagi ada kesempatan jangan tolong kesempatan ini tidak 2 kali. Jenengan ini menurut saya orang yang terhebat, orang yang luar biasa. Karena apa? Sak ngaruh kami, kuape ibarat ini. Dari satu naruh ini berapa sosial jenengan? Kemudian dari sosial jenengan ini berapa orang yang bisa kepingin masuk di pesantren? Tidak semuanya kan? Artinya apa? Sadar atau tidak sadar jenengan sudah dipilih oleh Allah untuk meneruskan bagaimana Islam di desa Betul, pesan saya. Ayo, kesempatan ini sekali lagi kesempatan mumpung masih ada di pesantren, gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Pinter-pinter lo, tapi satu, ayo seneng lo apa yang bisa dimanfaatkan di situ, dan satu cari keberkahan lewat ridhonya guru jenengan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan kita keluar dari majelis ini mudah-mudahan Allah turunkan hidayahnya, Allah turunkan petunjuknya. Kita semuanya di sini diberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Kita yang ada di sini diberi keselamatan oleh Allah di dunia wal akhirah. Dan kita semua yang ada di sini nanti mudah-mudahan Allah sukseskan kita dunia wal akhirah. Ya dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa huwa yukabbir kita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka ta'ala malika al-muslimin al-muslim. Alhamdulillah wa lakal hamdu idza kunta wa hamdu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'ikati ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsala wa man alaihi wa barakatuh. Allahumma inna nabiyaka wa bistawil hadiyana wa qasna wa alana wa alana. Allahumma ja'alna kita wa min tawil fi kulli shay'in. Wajibari dari bagi ahli wajibari dari hasil kulli sa'in pada kulli syai'in. Allahumma jabina min afiyah wa salam wa hikmah wa istiqamah. Wa inna tunajilana min al-mati halina wa innaka sami'ud du'a innaka sami'ud. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma ihdina bil-Islam. Allahumma ihdina bil-Islam. Allahumma ihdina bil-Islam. Allahumma ihdina bil-iman. Allahumma ihdina bil-iman. Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma shay'un illa billahi. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.